Alright, welcome back guys di series Unme FC, di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Kita langsung masuk saja dalam gamenya. Ini dia, kita akan melawan Yeovil Town dalam 2 hari. Untuk standing sementara, sepertinya Yeovil Town berada di posisi ke-9 dan Unme FC kita sendiri berada di posisi kedua. Dan ini dia, sepertinya para pemain muda, youth players telah datang di Akademi Unme FC. Dan ada 5 pemain. Sayang sekali, sepertinya cukup rendah untuk batch kali ini, batch tahun ini maksud saya, itu dia. Dengan yang tertinggi adalah Ali Roscoe dengan potensi 2,5 bintang. Kita lanjutkan saja menuju pertandingan atau persiapan pertandingan melawan Yeovil Town. Orson Hall masuk ke dalam Team of the Week untuk pekan kali ini, dan sepertinya training partnership antara Samson Lee dan Ahmad Saifullah telah berakhir, dan sepertinya kedua pemain merasakan bahwa partnership ini adalah sebuah kesuksesan yang besar. Dan kita langsung lanjut saja menuju pertandingan melawan Yeovil Town. Sepertinya banyak dari para pemain kita yang perlu kita gantikan terlebih dahulu dikarenakan kurang fit. Orson Hall, Maurice Moyake, dan Julian Brannagan. Maksudnya Witan Sulaiman. Jadi Julian Brannagan masuk, kemudian Damon Spencer masuk menggantikan Maurice Moyake dan Orson Hall. Kita gantikan saja dengan Igor Sanders. Oke, sepertinya begini saja untuk formasi yang akan kita bawa serta susunan pemain. Untuk pertandingan melawan Yeovil Town, kita langsung lanjutkan saja. Ini dia Yeovil Town dengan formasi 4-2-2-2, 4-4-2. Dan Unme FC dengan formasi 4-2-3-1. Players to watch ada pada Asnawi Mangko Alam, dan key battle ada pada Igor Sanders. Pertarungan di sisi kanan dari Unme FC diekspektasikan di pertandingan kali ini. Kita langsung masuk saja ke dalam kick off. Pertandingan antara Yeovil Town melawan Unme FC telah dimulai. Throw in untuk Asnawi Mangko Alam. Rifki Mikkelsen, Damon Spencer. Corner kick saja untuk Unme FC. Julian Brannagan ke tengah. Corner kick lagi di sisi yang lain. Rolf Nobel sekarang. Throw in untuk Yeovil Town. Masih aman, Igor Sanders megang bola. Masih Igor Sanders. Sayang sekali dapat dihalau tadi. Igor Sanders dari Goodman. Asnawi Mangko Alam keluar. Throw in saja. Samson Lee, sayang sekali. Ada Damon Spencer sebenarnya di sana, namun tidak dapat dijangkau. Asnawi Mangko Alam, corner kick saja untuk Unme FC. Rolf Nobel mengambil corner kick dan ke tengah. Rolf Nobel. Pelanggaran untuk Julian Brannagan dan kartu kuning untuk dirinya di menit 22 itu. Rolf Nobel free kick dan goal kick saja. Throw in. Si aman saja. Pelanggaran sepertinya untuk Terry Goodman atau Julian Brannagan di sana. Terry Goodman, Rolf Nobel, Julian Brannagan, Damon Spencer, dan sayang sekali hanya menghasilkan goal kick saja untuk Yeovil Town. Julian Brannagan, itu dia. Namun sayang sekali percobaan shooting dari Rolf Nobel tadi masih melebar di sisi kiri. Corner kick untuk Unme FC diambil oleh Rolf Nobel ke tengah. Tidak ada orang di sana. Masih aman, itu dia Rifki Mikkelsen, Damon Spencer, masih Damon Spencer. Corner kick saja diambil oleh Julian Brannagan.
Tidak ada orang yang dapat menjangkau. Julian Brannigan dan corner kick lagi. Terlalu dekat dengan kiper lawan. Damon Spencer, masih Damon Spencer. Dan corner kick lagi. 2 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Rifki Mickelson, Julian Brannigan, dan Igor Sanders membuka keran gol di pertandingan kali ini di akhir babak pertama. Asis dari Julian Brannigan, baik sekali. Di penghujung babak pertama, kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya. Pertandingan antara Yeovil Town melawan Onma FC. Jadi Goodman completed more passes di babak pertama. 21. Samson Lee sayang sekali dapat dihalau oleh back line lawan. Nomor 5 tadi mengganggu dari Samson Lee. Serangan dari sisi kiri dijaga oleh Asnawi Mangkolam. Stefaniel ke depan, Asnawi Mangkolam, pelanggaran sepertinya. Dari Goodman, Igor Sanders, Julian Brannigan, Damon Spencer, Samson Lee, namun corner kick saja dibuang oleh backline lawan. Samson Lee, itu dia gol dari Samson Lee menggandakan keunggulan kita atas Yeovil Town. Asis dari Rolf Nobel melalui corner kick. Mengubah skor menjadi 2-0. Di menit 55 untuk Samson Lee. Baik sekali dari Samson Lee, 60 menit sudah. Corner kick untuk Yeovil Town. Samson Lee perlu dijaga. Masih aman saja. Goal kick untuk Gianluca Kamatsai ke depan. Igor Sanders, masih Igor Sanders. Kita sepertinya perlu melakukan pergantian pemain. Yap, kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Alexander Pirlo akan masuk menggantikan Julian Brannigan. Kemudian Ahmad Saifullah akan menggantikan Igor Sanders. Dan kedua backline atau back sayap kita. Dan terakhir adalah Sakata Gintoki yang akan masuk menggantikan Rolf Nobel. Kita langsung masuk saja lah. Kita lanjutkan saja. Namun kita perlu melakukan pergantian pemain terlebih dahulu atau pergantian posisi terlebih dahulu karena ada yang kan rating merah. Apakah begini aman? Sepertinya tidak. Jadi ya gini saja. Meskipun agak aneh. Tapi ya sudah. Yap, begini saja. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingannya. 69 menit sudah. Formasi yang aneh memang. Tapi karena yang tersedia adalah begitu, ya sudah kita manfaatkan saja. ...71 menit. Taj Mahal ke depan. Sayang sekali tidak dapat menuju dari pemain FC lain. Loughlin dilewati. Pelanggaran untuk Stefan Yel. Diberikan peringatan saja oleh wasit. Gianluca Kamatsai ke depan. Damon Spencer pada Alexander Pirlo, Ezer Tanjung, Ahmad Saifullah, dan Samson Lee. Percobaan shooting jarak jauh tadi namun dapat ditangkap saja dengan mudah oleh kiper lawan. Taj Mahal menjaga. Masih aman saja. Free kick Gianluca Kamatsai. Ahmad Saifullah, Alexander Pirlo, Ezer Tanjung. Masih Ezer Tanjung ke tengah. Dan itu dia gol kedua untuk Samson Lee dan gol ketiga untuk Onma FC. Sepertinya memastikan kemenangan kita untuk pertandingan kali ini. Karena hanya tersisa 3 menit saja di akhir babak kedua atau di akhir pertandingan kali ini. Alexander Pirlo pelanggaran di sana. Damon Spencer ke depan, Samson Lee, masih Samson Lee. Dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Taj Mahal menjaga namun itu saja hanya menghasilkan goal kick.
untuk Unme FC. Dan ini dia sepertinya akan berakhir di sini saja untuk pertandingan kali ini. Dan itu dia, Unme FC mendapatkan 3 poin dari hasil pertandingan kali ini, dari kemenangan 3-0 dari gol yang dicetak oleh Igor Sanders dan brace dari Samson Lee, sekaligus menambahkan catatan clean sheet untuk Gianluca Matsai. Baik sekali, Samson Lee mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini, dan Eizer Tanjung serta Rifki Adriano seperti yang mendapatkan development untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Rating 10 didapatkan oleh Samson Lee dari hasil brace yang dicetak olehnya. Good form, itu dia. Dari Goodman cukup solid di lini tengah. Kemudian ada Rifki Mikkelsen, andalan kita di sisi kiri pertahanan. Dan Gianluca Matsai, another clean sheet untuk dirinya. Dan Eizer Tanjung terakhir. Itu dia. Kita langsung lanjutkan saja. Kita berikan kesempatan istirahat untuk para pemain setelah kemenangan melawan Yeovil Town. Dan kita akan melawan Solihull Moors dalam 3 hari kah? Yap, 3 hari. Dan untuk sementara Solihull Moors berada di posisi ke-16 Enterprise National League. Kita akan melawan mereka di tanggal 19 September 2026. Dan Matskari Japawira mendapatkan panggilan timnas Netherlands untuk pertandingan U21. Kita perlu melakukan penundaan untuk pertandingan antara Boreham Wood dan Unme FC dikarenakan Unme FC akan tidak dengan 8 pemain mereka. 8 pemain kita sih sebenarnya. Tapi ya dari third POV. Jadi ya sudah, kita langsung lanjut saja menuju pertandingan antara Solihull Moors melawan Unme FC. Teddy Goodman sepertinya perlu dilakukan pergantian pemain. Rifki Adriano akan masuk. Kemudian Orson Hall gantikan Igor Sanders. Namun sepertinya kita akan bawa dia di substitute kita. Kemudian Samson Lee yang akan digantikan oleh Ahmad Saifullah. Selanjutnya ada Witan Sulaiman yang akan kita gantikan. Oh iya, kita coba dulu Witan Sulaiman apakah bisa? Oh tidak. Tidak bisa ternyata. Selanjutnya Maurice Moinoke yang akan masuk menggantikan Damon Spencer. Sepertinya begini terlebih dahulu. Alexander Pirlo masuk menggantikan Anes Sawana sebagai substitute. Kemudian 2 backline kita. Itu dia untuk kesusunan pemain melawan Solihull Moors. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingannya. Ini dia Unme FC dengan formasi 4-2-3-1 yang akan melawan Solihull Moors dengan formasi 4-2-3-1 pula. Players to watch ada pada Witan Sulaiman, kemudian key battle ada pada Rifki Mikkelsen. Condition 32 derajat Celcius, cukup panas. Dan form ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Kita langsung masuk saja dalam ke kick off pertandingan antara Unme FC melawan Solihull Moors. Ini dia pertandingan telah dimulai. Langsung buang terlalu jauh di sana. Throw in. Mas, Anda bukan PSG, Mas. Maurice Moinoke dan Ahmad Saifullah akhirnya membuka keran gol untuk pertandingan kali ini. Di awal pertandingan hanya 4 menit dimulai pertandingan tersebut, namun Ahmad Saifullah mencetakkan gol untuk Unme FC.
Corner kick Ralph Noble dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper lawan. Witan Sulaiman pelanggaran, hanya diberikan peringatan oleh wasit. Corner kick untuk Solihul Mors. Masih aman, baik sekali dari Gianluca Matsai. Brilliant save diperlihatkan oleh dirinya. Dan corner kick lagi untuk Solihul Mors, namun tidak menghasilkan apapun. Ralph Noble Ahmad Saiful sendiri, namun goal kick saja terlalu tinggi di atas mistar gawang. Tendangan dari Ahmad Saiful tadi. Perlu dijaga, itu dia Morris Moinoke, Witan Sulaiman, Orson Hall, itu dia, namun sayang sekali Bung, terlalu melebar tendangan dari Orson Hall tadi. Throw in, masih aman, itu dia, namun sayang sekali tidak dapat ditangkap dengan baik oleh Gianluca Matsai. Sepertinya bolanya terlepas, atau itu hasil dari defend oleh Ron Knight. Orson Hall, Asnawi Mangkolam ke tengah. Skor sekarang 1-1. Imbang antara kedua tim. Kita perlu lebih fokus lagi. Gianluca Matsai goal kick ke tengah. 42 menit sudah. Rifki Mikkelsen, Witan Sulaiman, dan throw in lagi. 2 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Pada Orson Hall mengejar bola namun dikeluarkan saja oleh pemain lawan. Dan corner kick yang akan diambil oleh Ralph Noble kali ini. Witan Sulaiman, namun goal kick saja. Ferdinand Simon, Morris Moinoke, Witan Sulaiman, terlalu melebar tendangan dari Witan Sulaiman. Dan itu dia hasil dari babak pertama pertandingan antara Unme FC melawan Solihul Mors. Sepertinya Ron Knight mendapatkan rating 4 di babak pertama kali ini. Sepertinya dia perlu lebih fokus lagi. Dan itu dia, kita langsung lanjutkan saja menuju babak kedua pertandingan antara Unme FC melawan Solihul Mors. Dengan di babak pertama sepertinya surprisingly 50-50 untuk possession dari kedua tim. Corner kick masih aman, goal kick saja. Rifki Mikkelsen, Ralph Noble, Rifki Mikkelsen, Morris Moinoke, dan menghasilkan corner kick untuk Unme FC. Ralph Noble ke tengah, sayang sekali tidak dapat meraih atau menjangkau pemain dari Unme FC. Ralph Noble, Rifki Mikkelsen ke tengah, brilliant save sepertinya dari kiper Solihul Mors. Gianluca Matsai, throw in Asnawi Mangkolam ke depan, masih aman saja. Terlalu melebar tendangan dari pemain lawan tadi. 60 menit sudah. Masih aman oleh Gianluca Matsai. Kita perlu lebih fokus lagi sepertinya. Dan offside untuk Zaid BTK. Ron Knight kepada Asnawi Mangkolam, dilanggar di sana sepertinya. Gianluca Matsai kepada Morris Moinoke, dan pelanggaran untuk Morris Moinoke serta kartu kuning untuk dirinya. Kita perlu melakukan pergantian pemain. Kemudian Morris Moinoke, dan sepertinya beginilah pergantian pemain untuk Unme FC di menit 69 ini. Taj Mahal, Sakata Gintoki, Damon Spencer, corner kick saja untuk Unme FC, diambil oleh Izar Tanjung. Izar Tanjung melepas bola, terlepas bola dari Izar Tanjung dan pelanggaran, hanya diberikan peringatan. 10 menit terakhir, Damon Spencer, Taj Mahal, goal kick saja untuk Solihul Mors. Izar Tanjung pada Orson Hall, Alexander Pirlos, Damon Spencer, dan goal kick saja, terlalu melebar, terlalu di pinggir dari mistar gawang lawan. Sakata Gintoki dilanggar di sana, ditarik sepertinya shirt dari Sakata Gintoki. Unme FC mendapatkan corner kali ini. Alexander Pirlo, Izar Tanjung, Orson Hall, namun offside saja untuk Orson Hall. Sayang sekali, cukup kosong di sana Orson Hall sebenarnya. Orson Hall, masih Orson Hall kepada
Alexander Wilson namun corner kick saja. Dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Aizar Tanjung, Orson Hall. Sayang sekali diganggu di sana. Aizar Tanjung menjaga namun aman saja. Goal kick untuk Gian Kamatsai. 4 menit additional time babak kedua kali ini. Ron Knight kepada Orson Hall, rencananya throw in saja. Orson Hall dan ternyata masih terlalu lurus kepada kiper lawan. Dan itu dia hasil dari pertandingan kali ini. Imbang antara kedua tim. Dan untuk Unmei FC, gol dicetak oleh Ahmad Saifuh di menit 5. Sayang sekali tidak dapat memastikan keunggulan untuk Unmei FC sendiri karena dapat disamakan oleh pemain lawan. Kita berikan pujian kepada para pemain telah bermain bagus di pertandingan barusan. Kemudian Orson Hall, kapten kita, dan juga Ron Knight yang sayang sekali mendapatkan rating 4 di pertandingan. Ada apa Ron Knight dengan saya? Langsung lanjutkan saja. Dan sepertinya kita akan melawan Maidenhead United, tim yang membersamai kita dari Enterprise South, yang akan menjadi lawan kita dalam 14 hari. Dan Igor Sander sepertinya terpilih untuk masuk ke dalam Team of the Week untuk pekan kali ini. Itu dia, Maidenhead United. Kita akan melawan mereka dalam 10 hari, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2026. UEFA Nations League. Ini dia, France menang atas Italia 2-0 dan Kroasia menang atas Serbia 3-0. Belgium menang 4-0 dan Portugal sayang sekali diimbangi oleh Switzerland. International Roundup untuk para pemain Unmei FC. Ini dia, Matskari Jepawiro secara mengejutkan berhasil menang tim nasionalnya, yaitu Netherlands U21 menang 2-0 atas Scotland U21. Yap, benar. Dan untuk pemain-pemain kita di Timnas Indonesia yang menangkan pertandingan mereka 3-1 atas Sri Lanka. Para pemain yang main atau yang masuk ke dalam matchday squad yaitu Taj Mahal, Rifki Mikkelsen, Gianluca Matsai, Igor Sanders, Maures Mohinoke, Witan Sulaiman, serta Anis Tawano. Itu dia, dan gol dicetak oleh Anis Tawano salah satunya. Dan 2 assist untuk Witan Sulaiman sepertinya. Dan itu dia, International Roundup untuk para pemain Unmei FC. Untuk standing sementara kita berada di posisi kedua dengan poin 22, memiliki 1 cadangan pertandingan dibandingkan Isle 8. Netherlands 4-0 atas Poland, England menang atas Jerman, dan Norway menang atas Denmark. Masih terlalu jauh untuk kita, jadi kita skip aja. Dan ini dia Emirates FA Cup drawing untuk fourth qualifying round. Siapakah yang akan menjadi lawan kita untuk fourth qualifying round ini? 1 round sebelum first round Emirates FA Cup, kalau tidak salah. Alfreton Town atau Aston United akan melawan Carlisle United. Whitby Town akan melawan Scarborough Athletic. Working Town melawan Boston United. Torquay United melawan Craig. Maidenhead United melawan antara Dover Athletic atau Bishop Stortford. Halesowen Town atau Chester akan melawan Spennymoor. Di mana tim kita ini, Sutton United melawan Hemel Hempstead Town.
Elston, Narin lawan York City, DNR melawan Anfield Town, Yeovil Town melawan Gosport Borough, Forest Green akan melawan antara Slough Town dan Worthing, Bournemouth FC akan melawan Ebbsfleet United. Itu dia. Kita langsung finish saja. Kita langsung lanjutkan saja menuju ini dia beritanya. For qualifying round untuk Emirates FA Cup yang akan kita lawan adalah Ebbsfleet United pada 10 Oktober 2026. TOTW, tidak ada pemain dari tim kita karena memang tidak bermain. International Roundup kedua, Matskari Jepawiro menang atas Iceland U21. Dia main penuh 90 menit dan mendapatkan rating 8. Serta kemudian Indonesia yang melawan Bangladesh dengan hasil 1-1, gol dicetak oleh Anis Citawano. Dan banyak dari para pemain kita yang mendapatkan rating merah sepertinya di sana. Kita langsung lanjutkan saja. Mendekati pertandingan dan memasuki bulan Oktober. Itu dia, Jonathan Greening mendapatkan penghargaan Manager of the Month untuk bulan September. Tidak ada pemain dari Unma FC sepertinya. Buat confidence cukup baik. Kita langsung lanjutkan saja. Coba kita beri kesempatan kepada para pemain yang moralnya rendah. Kita lihat terlebih dahulu siapa saja. Kita view moral. Ada Ron Knight, Lou Flynn, Rifki Adriano, dan Igor Sanders. Oke, kalau begitu Ron Knight, Rifki Adriano, Lou Flynn, Igor Sanders. Ron Knight dan Lou Flynn. Kemudian siapa tadi? Igor Sanders dan Rifki Adriano. Oke, begitu saja. Kita move Jamie Whittaker untuk menjadi backup kiper kita karena Matskari Jepawiro masih belum kembali dari international duty. Sepertinya cukup begini saja. Anis Tawano karena sepertinya cukup bermain bagus di internasional, jadi kita berikan kesempatan untuk dirinya. Kemudian Julian Brannagan kita masukkan menggantikan Witan Sulaiman. Sepertinya kita perlu lebih siap untuk bermain tanpa dirinya untuk kedepannya. Dan ya, sepertinya begini saja formasi atau susunan pemain yang akan kita bawa untuk melawan Maidenhead United. Itu dia. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan antara Unma FC melawan Maidenhead United. Ini dia Unma FC dengan formasi 4-2-3-1 yang akan melawan Maidenhead United dengan formasi 4-2-3-1 juga. Players to watch ada pada Asnawi Mangkualam, kemudian Key Battle ada pada Rifki Mikkelsen, dan sepertinya pertarungan di sisi kiri kita akan menjadi atau diekspektasikan akan lebih sengit di pertandingan kali ini. Dan kita langsung masuk ke dalam kick off pertandingan antara Unma FC melawan Maidenhead United. Ini dia pertandingan telah dimulai. Rifki Mikkelsen ke depan, Ben Spencer diganggu di sana. Rifki Adriano ke tengah dan corner kick saja untuk Unma FC. Julian Brannagan, corner kick lagi. Julian Asnawi Mangkualam Samson Lee, namun goal kick saja terlalu tinggi. Sepertinya heading dari Samson Lee tadi. Samson Lee terlalu melebar di sisi kanan.
Orang ke tengah lagi dari Samson Lee. Asnawi Mangkualam. Goal kick saja untuk Maidenhead United. Ron Knight. Rifki Mickelson kepada Damon Spencer. Samson Lee namun goal kick saja untuk Maidenhead United. Rifki Adriano ke depan. Masih Rifki Adriano, Igor Sanders. Asnawi Mangkualam. Ada Igor Sanders, Rifki Adriano. Igor Sanders, Asnawi Mangkualam ke depan. Dan itu dia gol pertama untuk pertandingan kali ini dicetak oleh Samson Lee. Asis crossing dari Asnawi Mangkualam membawakan gol untuk Unme FC di menit ke-15. Damon Spencer free kick, Samson Lee sendiri namun goal kick saja. Damon Spencer, Rifki Mickelson, Ron Knight kepada Julian Brannagan, tidak dapat diraih sepertinya. Terlalu kosong, namun masih aman saja. Gianluca Masai menghalau bola agar tidak masuk ke dalam gawang kita. Terlalu kosong di sana, namun masih aman saja. Rifki Mickelson, Damon Spencer. Dijaga di sana oleh Rifki Mickelson, masih aman saja itu dia. Asnawi Mangkualam, Igor Sanders, Rifki Adriano, Igor Sanders, Asnawi Mangkualam ke tengah. Asnawi Mangkualam lagi. Throw in saja. Asnawi Mangkualam di sana. Rifki Adriano, Asnawi Mangkualam ke tengah. Dapat ditangkap dengan mudah saja oleh kiper lawan. Igor Sanders ke tengah. Dihalau oleh kiper lawan saja dan corner kick Julian Brannagan, Damon Spencer, Rifki Mickelson dan offside sepertinya untuk Rifki Mickelson sehingga menghasilkan free kick untuk Maidenhead United. Damon Spencer, Loughlin, Rifki Adriano, Igor Sanders, Asnawi Mangkualam ke tengah dan Samson Lee. Gol kedua untuk Unme FC dengan skenario yang sama. Igor Sanders, Asnawi Mangkualam dan Samson Lee menggandakan keunggulan kita atas Maidenhead United di akhir babak pertama kali ini dan 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Itu dia. Skenario yang sama, hasil yang sama. Dan berakhirnya babak pertama untuk pertandingan kali ini antara Unme FC melawan Maidenhead United. Kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya. Unme FC memiliki banyak sekali attempt dibandingkan Maidenhead United. Rifki Mickelson mengganggu di sana. Rifki Adriano, Asnawi Mangkualam, Igor Sanders terlalu lebar, terlalu jauh dari kiper lawan atau dari gawang lawan maksud saya. Asnawi Mangkualam, Rifki Adriano, sayang sekali dapat dihalau oleh backline lawan. Igor Sanders ganggu sepertinya di sana. Throw in saja Asnawi Mangkualam. Dan corner kick lagi-lagi diambil oleh Julian Brannagan. Damon Spencer sayang sekali terlalu lurus dengan kiper lawan sepertinya. Samson Lee kan peringatan tadi. Igor Sanders diganggu di sana. Dan Asnawi Mangkualam melakukan pelanggaran namun diberikan peringatan saja oleh wasit. Rifki Adriano, Julian Brannagan, Samson Lee, dan sepertinya Damon Spencer mendapatkan injury di sana. Kenapa dia diam? Kita lakukan pergantian pemain sepertinya. Samson Lee, sayang sekali. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Damon Spencer sepertinya cukup rendah dari fitnessnya. Sepertinya sempat merasakan kesakitan. Jadi untuk lebih aman kita gantikan saja. Kita langsung lanjutkan saja. Itu dia 5 pergantian pemain untuk Unme FC di menit 67 kali ini. Loughlin, Igor Sanders, Alexander Pirlo, Loughlin dan Alexander Pirlo. Sayang sekali masih terlalu melebar tendangan dari Alexander Pirlo tadi. Percobaan yang cukup baik. Samson Lee masih goal kick saja, mencoba untuk mendapatkan hat-trick sepertinya untuk Samson Lee. Morris Moinoke sudah dapat ditangkap saja oleh kiper lawan. 79 menit, Alexander Pirlo harus mahal menjaga free kick atau pelanggaran. Dan free kick untuk Maidenhead United.
89 menit sudah. Dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Corner kick saja. Julian Brannagan ke tengah. Corner kick lagi di sisi yang lain. Diambil oleh Julian Brannagan lagi. Dan sepertinya akan berakhir di sini saja untuk pertandingan kali ini. Dan itu dia, Unme FC mendapatkan 3 poin dengan gol dari Samson Lee, brace untuknya. Sekaligus menambahkan catatan clean sheet untuk Gianluca Matsai. Ron Knight sepertinya mendapatkan development dan Samson Lee brace sekaligus mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita langsung lanjutkan saja. Jadi ya, kita berikan apresiasi kepada para pemain yang telah bermain bagus di pertandingan barusan. Dan ini dia farm dari Samson Lee, cukup baik, sangat baik bahkan. Back to back rating 10 untuk Samson Lee. Kemudian Ron Knight. Dan terakhir Asnawi Mangko Alam. Yap, sepertinya itu saja. Kita coba cek-cek terlebih dahulu. Sepertinya kita akan melawan Halifax Town dalam 3 hari. Namun sepertinya itu akan menjadi atau akan ada di episode berikutnya. Sebelum menutup episode kali ini, kita perlu cek para pemain kita terlebih dahulu. Adakah yang parah? Moral yang cukup rendah ada pada Rifki Mikkelsen dan Terry Goodman. Mengapa demikian? Sangat disayangkan memang. Apakah sudah aman? Oke, sudah kuning. Kemudian Rifki Mikkelsen cukup rendah sepertinya. Kita lihat tactics. Tidak ada yang menarik. Set pieces. Kemudian kapten. Leadership tertinggi masih ada di Orson Hall. Usia 23 tahun. Ada 4 pemain dengan leadership 15. Kita lihat tim report. Sudah cukup berkurang dari poin negatif untuk tim kita. Dan sisanya sepertinya kita sangat terlihat kekurangan di posisi center back, kemudian kekurangan kedalaman dalam posisi back kanan, dan juga ada di posisi defensive mid, meskipun kita tidak memainkan posisi defensive mid sebenarnya. Selanjutnya kekurangan di posisi midfielder dan keterbatasan transfer, biaya transfer cukup sedikit sehingga termasuk dalam poin negatif. Dan fasilitas training cukup rendah, di bawah standar, jadi masuk ke dalam poin negatif untuk tim kita kali ini. Kita lihat development hub. Oliver Boland dengan rating E, sepertinya grade E. Ada apa? Apa yang terjadi? Hanya mendapatkan 1 appearances untuk Oliver Boland dengan 3 gol. Dia padahal 1 gol, 1 appearance, 3 gol.
Bisa grade A. Aneh banget. Apakah kita panggil balik aja ya? Recall aja ya? Di Januari kita recall aja sih penting. Untuk Oliver Boland. Ini dia training dari para pemain. Mentok untuk Rifki Mikkelsen dan Ferdinand Simon sepertinya. Samson Lee dan Igor Sanders juga mentok. Matskari Japawiro dan Asnawi Mangkualam juga mentok. Kita perlu naik lebih tinggi ke kasta yang lebih tinggi untuk meriset progres para pemain kita yang telah mentok tadi, yang sudah kuning tadi barnya. Medical Center ada 8 pemain yang memiliki resiko. Yang pertama ada Loughlin, Loris karena kekurangan game time sepertinya, dan Ron Knight memiliki resiko untuk cedera. Morris Minoke juga, Samson Lee dan Stefan Hill juga memiliki risiko untuk cedera. Positive feeling, oke. Masih aman. Coach feedback masih cukup aman. Ron Knight sayang sekali cukup rendah di sana. Selanjutnya finances, kita mendapatkan 28.000 pound sterling untuk transfer budget kita. Wage budget juga masih aman, masih hijau. Jadi it's okay. Bisakah kita request kepada board untuk menaikkan fasilitas? Kita coba. Training facilities terlalu tepat sepertinya. Jadi kita sepertinya akan tutup sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys dan bye bye.